warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Uskafuz Yasmin dari kelas F3A Bimbingan dan Counseling. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran Group Investigation atau investigasi kelompok dalam metode pembelajaran Discovery Learning. Berikut pengertian dan sintaksnya. Joyce and Well pada tahun 1980 yang saya kutip bukunya yaitu Model of Teaching yang mengemukakan group investigation atau investigasi kelompok adalah model pembelajaran sebagai kerangka atau konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Ada 4 rumpun model pembelajaran. Yang pertama, model pengolahan informasi. Yang kedua, model personal. Yang ketiga, model interaksi sosial. Dan yang keempat, model sistem perilaku. Investigasi kelompok atau group investigation ini termasuk dalam model interaksi sosial. Menurut Halbert Talon dan John Dewey pada tahun 1916, investigasi kelompok merupakan perkembangan keterampilan untuk partisipasi dalam proses sosial yang demokratis melalui penekanan yang dikombinasikan pada keterampilan antar pribadi kelompok dan keterampilan penentuan akademik. Aspek perkembangan ini atau aspek perkembangan pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam model ini. Dalam model group investigation atau investigasi kelompok terdapat 3 konsep. Yang pertama, ada penelitian, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga dinamika kelompok. Yang pertama, ada penelitian. Penelitian adalah proses dinamika siswa memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, pengetahuan, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, dinamika kelompok, yaitu menunjukkan suasana atau menggambarkan sekelompok saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling bertukar pikiran, pengalaman melalui proses saling berargumentasi. Seperti pada kelompok ini kan banyak ya, maksudnya di kelompok kan pasti ada yang berbeda pendapat. Misalkan saat orang pertama pendapatnya apa, orang kedua pendapatnya apa, dan orang ketiga pendapatnya itu apa. Lalu mereka berargumentasi menjadikan satu penyelidikan yang akan diselidiki dalam topik tersebut. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri. Yang pertama, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation atau investigasi kelompok berpusat pada siswa atau siswi. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana itu saling bekerja sama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang pun. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation atau investigasi kelompok ini, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi antar sesama kelompok atau sesama individu. Yang keempat, semua siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut atau topik yang mereka sedang selidiki. Yang kelima, adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir pembelajaran. Dan yang terakhir yang keenam, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation atau investigasi kelompok, suasana belajar itu akan terasa lebih efektif. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran group investigation atau investigasi kelompok. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama, secara pribadi, dalam proses belajar, siswa dapat bekerja sama secara bebas. Dia mampu mengemukakan apapun, mengutarakan pendapat apapun yang terjadi dalam topik tersebut. Yang kedua, memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif dalam topik yang sedang ia bicarakan atau sedang ia selidiki. Yang ketiga adalah rasa percaya diri dapat lebih meningkat karena belajar
bersama atau grup investigasi ini tuh lebih meningkatkan ya, karena kan berbeda pendapat itu kan pasti ya yang satu ini gitu kan. Dan yang keempat, dapat memecahkan atau menangani suatu masalah. Yang kelima, meningkatkan belajar kerjasamanya mereka. Yang keenam, belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun dengan guru, jadi mereka bisa berkomunikasi dah. Terus yang ketujuh, belajar berkomunikasi baik secara sistematis. Yang kedelapan, belajar menghadapi pendapat orang lain. Jadi mereka bisa menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain. Itu kan pasti akan ada perbedaan pendapat dari satu orang. Lalu yang kesembilan, meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan. Jadi mereka dalam satu perbedaan pendapat akan menjadi suatu keputusan yang akan diputuskan dalam proses penyelidikan investigasi tersebut. Lalu ada kekurangannya juga, yaitu setidaknya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan itu sedikit, karena mereka kan akan terlalu fokus pada investigasi atau yang mereka sedang selidiki. Lalu sulitnya memberikan penilaian secara personal, karena kan pasti akan ada perbedaan orang di mana mereka aktif dalam berbicara, atau aktif dalam menemukan pendapat, atau aktif dalam mereka berpendapat gitu kan, pasti kan akan beda. Lalu mereka juga akan berbeda-beda dalam berinisiatif. Kreatif pun juga mereka akan berbeda-beda. Ada yang selalu on dalam kreatif, ada juga yang tidak selalu on dalam kreatif dan berinisiatif. Lalu tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran group investigation ini. Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif karena ada saja beberapa orang dalam satu kelompok itu selalu malas atau lain sebagainya, itu yang mereka tidak paham. Jadi dia langsung saja gitu kan. Dan terakhir itu, siswa tidak tuntas memahami materi prasyarat, akan mengalami kesulitan saat menggunakan model ini. Jadi mereka akan sulit dalam memahami model pembelajaran ini karena mereka kurang paham. Lalu berikutnya ada sintaks group investigation atau investigasi kelompok yang dikemukakan juga oleh Joyce and Well pada tahun 1986. Yang pertama itu ada pemberian stimulus. Model ini dimulai dengan menghadapkan para siswa atau siswi dengan masalah yang menstimulusnya. Yang kedua itu identifikasi masalah. Jika siswa atau siswi bereaksi, guru mendasarkan perhatiannya pada perbedaan-perbedaan dalam reaksi mereka. Pendirian apa yang akan mereka ambil, apa yang akan mereka pahami, lalu bagaimana mereka mengatur segala hal, dan apa yang akan mereka rasakan. Lalu ada pengumpulan data. Ketika siswa menjadi tertarik pada perbedaan reaksi, guru menarik para siswa atau siswi untuk ke arah perumusan dan penyusunan masalah untuk diri mereka sendiri. Lalu ada pengolahan data. Kemudian para siswa menganalisis peran-peran apa yang akan diperlukan. Nah, mengatur diri mereka sendiri, bertindak dan melaporkan hasilnya. Itu ada yang selanjutnya ada pembuktian. Akhirnya kelompok ini akan mengevaluasi solusinya dalam hal tujuan aslinya. Lalu ada presentasi hasil atau presentasi akhir. Itu ada siklus ini berulang dengan sendirinya, baik berhadapan dengan yang lain atau dengan masalah yang akan menumbuhkan investigasi dengan sendirinya. Oke, berikut ini ada beberapa contoh gambar yang menggambarkan pelaksanaan group investigation atau investigasi kelompok yang terbagi menjadi beberapa bagian kelompok. Di sini tergambar atau jelas mereka sedang menyelidiki atas kasus atau topik apa yang mereka selidiki, ya, dari berbagai macam kelompok. Itu terdapat ada guru yang sedang mengawasi atau sedang menanyakan kasus apa yang kalian ambil atau kalian dalami dalam topik tersebut, seperti itu. Baik, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang model pembelajaran group investigation dalam metode pembelajaran Discover Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang jadi ibu dosen.